Oke ya, tadi kita sudah belajar membuat parallax scroll. Ya, waktunya kita benar-benar ya, betulkan beberapa bug yang muncul gara-gara si parallax scroll ini. Nah, sekarang kita akan betulkan bahwa musuh itu tidak aktif sampai dia terdeteksi oleh kamera ya. Sampai masuk ke kamera, maka baru dia aktif. Aktif dalam hal ini baru bergerak ke kiri dan baru menembak. Dan kalau sudah lewat dari sebelah kiri layar, kita akan hapus. Ya, nanti kalau merasa ini nggak efisien, boleh nyoba objek pooling ya dengan cara yang rada mirip dengan apa namanya agak mirip dengan si parallax scroll ini. Berarti teman-teman butuh list of game objeknya. Ya, tapi kita tidak akan melakukan itu karena toh enemy-nya tidak digunakan ulang. Ya, kalau sudah lewat ya sudah lewat selesai. Sorry. Ya, maka kita akan betulkan scriptnya enemy, yaitu ketika si enemy-nya ini diinisialisasi, ya bukan lagi ketika muncul, maka beberapa script ya, movement, collider, sama auto fire, weapon kita matikan. Kemudian kita cek apakah renderernya sudah masuk di field of view-nya kamera. Kalau iya, maka kita aktifkan. Kalau lewat dari kiri, maka kita destroy langsung. Ya, ini bisa teman-teman terapkan juga ke peluru kalau sudah lewat dari sebelah kiri layar, di destroy. Ya, pelurunya nanti aja kita fixkan enemy-nya dulu. Ya, karena toh si peluru kan ada auto destruct-nya, dia ada masa hidupnya. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, maka kita akan menambahkan beberapa flag. Ya, ada flag has found. Kemudian script yang dimunculkan di sini adalah hasil dari latihan ya. Saya kebetulan nggak ngerjakan, jadi weaponnya cuma satu. Ya, nanti disesuaikan sendiri ya. Kalau teman-teman punya banyak weapon, maka gunakan for. Ya, di sini pakai for each. Kemudian kita perlu field bantuan untuk menyimpan scriptnya move, scriptnya weapon, untuk collider sama sprite renderer. Ya, dan sekarang kita pakai awake. Kemarin di enemy pakai awake enggak ya? Oh, kebetulan pakai awake. Ya. Nah, ini kalau multiple weapon silahkan pakai array. Ya, yang single biarkan gini aja. Ya, tapi yang single pun sekalipun yang single harusnya tetap bisa pakai cara ini sih. Asalkan weaponnya itu children ya. Weaponnya memang kemarin harusnya sudah children sih. Nah, akan ditaruh di gun. Ya. Oh, sorry, weaponnya ternyata di sini. Ya, weaponnya ternyata di sini. Nah, kalau pakai multiple weapon, weaponnya seharusnya di children. Ya, childrennya dari enemy. Ya, sesuaikan sendiri ya nanti ya. Oke, kita lakukan ini. Ya. Jadi nambah boolean has spawn. Lalu nambah variabel untuk move, collider sama sprite renderer. Private move, weapon sudah, private sprite renderer, saya singkat renderer aja. Terus private collider, 2D collider. Ya, mungkin teman-teman ada yang nanya collidernya kenapa dibutuhkan di sini. Ya, kalau collidernya tidak di nonaktifkan dulu, ya jadi ke musuhnya kan ada di sini. Ya, pakai contoh aja saya langsung. Ya, kalau saya tembak, nah, sorry, kontrol saya mendadak hilang.
Oke, player saya kok mendadak kendalinya hilang ya. Oh, itu tadi sebenarnya win dia. Ya, jadi tadi sebetulnya gamenya sudah berakhir. Ternyata saya harus ngedit game state. Game state tuh di sini. Ya, target kill-nya kebetulan cuma 2. Makanya tadi saya kehilangan kendali. Ini akan saya besarkan 20. Ya, walaupun enemy-nya lebih banyak dari kurang sih. Ya, tapi teman-teman bisa lihat bahwa musuh yang belum masuk itu bisa saya matikan dulu. Ya, pokoknya nembak semaunya di sini, ya musuh-musuh yang di luar layar itu akan tetap bisa ditembak sama pemain. Nah, makanya collidernya perlu kita matikan. Ya, jadi di sini kita dapatkan dulu komponen-komponennya. Render itu adalah get collider juga. Kok get collider? Sorry, get komponen. Get komponen sprite renderer. Kemudian collider sama dengan get komponen collider 2D. Ya, kita tidak peduli jenisnya, apakah box atau kapsul atau circle. Ya, pokoknya itu semua collider 2D. Kemudian hash spawn, false kan. Ya, dan semuanya ini false, false, false. Ya, alias sama dengan nilainya hash spawn. Ya, karena itu mungkin ada baiknya kita lakukan hal ini ya. Kita bikin sebuah method ya, sementara private dulu, private void apa ya namanya? Intinya untuk ngeset si weapon renderer sama collider ini sama dengan nilainya si hash spawn. Ya, kita bikin void activate ya, activate berdasarkan nilainya hash spawn weapon dot enabled ya, pakai enabled sama dengan renderer dot enabled. Saya chain semuanya collider dot enabled sama dengan hash spawn. Ya, kalau yang weaponnya multi maka mau tidak mau pakai for each ya, harus diaktifkan satu persatu. Oke, kemudian si method update-nya perlu kita perbarui. Ya, kalau dia belum muncul, dicek apakah sudah kelihatan di kamera atau belum. Kalau sudah muncul, maka kita spawn. Spawn ini isinya adalah mengaktifkan ini semua. Ya, spawnnya diset jadi true. Ya, tadi kita sudah rangkum jadi activate sih. Ya. Kalau belum spawn, kemudian dia serang, ya untuk setiap weapon. Kalau weaponnya cuma satu, ya weapon attack aja. Kemudian kalau tidak kelihatan dari kamera, maka silakan di-destroy. Ya, dan sekali lagi karena ini agak costly, mungkin teman-teman bisa tambahkan pengecekan posisi. Ya, ini hanya kalau posisi dari transform ini masih di kanannya si kamera. Yang ini bisa ditambahin kalau posisinya sudah di sebelah kiri. Ya, tapi di sini dibiarkan semua, tidak masalah sih sebetulnya. Ya. Dan ya itu aja update-nya, kita harus perbarui. Ya, ini kemarin tidak diperbarui dengan game state. Iya, saya di enemy. Itu semua harus masuk di dalamnya game state, instance is playing.
if, ya saya pakai inverted lagi, if not game state instance is playing, ya kalau tidak playing maka return lah. Lalu, nah ini karena ada if dan, karena ini if else, ya saya tidak bisa invert. Ini tetap manual, mau tidak mau. If not has spawn, ya artinya game object ini belum aktif atau belum pernah muncul, ya lebih tepatnya belum muncul. Maka kita cek dulu kalau dia sudah kelihatan dari kamera, baru kita spawn. Ya, tadi boleh ditambahkan pengecekan kalau di sebelah kanannya kamera, mari kita cek dulu. Ya, kameranya di situ, posisi enemy-nya ada di sebelah kanan. Ya, bisa ditambahkan pengecekan. Position X, kalau masih lebih besar sama dengan, bisa di return atau nggak apa-apa lah pakai yang lebih besar ya, lebih besar kamera.main.transform position.x seperti ini. Ya, lalu dikombo dengan mana tadi ya? Dikombo dengan is visible from. Ya, boleh kayak gini boleh. Ya, atau mau ngikut kayak di slide aja, cuman sekedar renderan is visible from kamera main juga boleh. Ya, kalau is visible from kamera, saya ganti method spawn-nya karena ada activate. Spawn-nya jadi true sekarang. Lalu saya panggil ulang activate-nya. Nah, ada else. Else-nya ini adalah game object ini sudah muncul. Otomatis menembak, pindahkan ke dalamnya. Dan kalau sudah keluar dari layar, nonaktifkan atau destroy, hilangkan. Ya, if not renderer is visible from camera main, maka silakan ini destroy game object. Ya, seperti itu perubahannya. Ya, kalau sudah tidak kelihatan kamera, maka di-destroy. Untuk yang belum pernah muncul, ya, dicek dulu kalau sudah kelihatan di kamera, maka responnya true dan activate kan. Ya, ini kalau mau di-invert ya boleh, silakan. Jadi begini. Kalau enggak ya pakai if yang tadi ya terserah ya. Toh enggak terlalu dalam. Saya kembalikan gini aja. Kalau sudah pernah muncul, maka auto fire-nya diaktifkan. Dan pengecekan kalau sudah keluar dari layar dihilangkan. Ya, ini sudah, tapi masih ada bug sedikit. Ya, semuanya sebentar, semuanya masih jalan. Ya, responnya padahal sudah di-false kan waktu di awake. Oke, sebentar. Ya, itu sudah di-enable semua. Saya akan cek aja di sini. Ya, kemudian saya attach ke Unity supaya saya tahu persis bahwa weapon enable, weapon renderer sama collidernya itu semuanya mati. Ya, ini sekalian ngajarin caranya debugging deh, kebetulan banget. Ya, ternyata script saya ada yang keliru.
Ya, saya akan run sekaligus nunggu debuggingnya, fitur debuggingnya jalan. Ini masih disiapkan sama Unity ya. Bisa dilihat di sini. Masih muter-muter, belum ready ternyata. Tapi intinya kalau pakai Visual Studio, nah, ya sekarang dia nyangkut ke sini. Karena saya naruh breakpoint. Oh, renderer ini namanya kurang pas karena di dalamnya Mono Behavior itu punya sudah ada field namanya renderer. Ya, nah, mari kita ganti nanti namanya. Oke, nah di sini kan masih true semua. Dan responnya, loh responnya kok true? Oke, ini kayaknya untuk game object yang sudah muncul di layar ini. Ya. Oke, respon saya kok true semua. Sebentar. If game instance is playing, oke, mari kita tambahkan breakpoint di sana. Nah, respon saya false. Oh, saya lupa manggil activate. Oke, ya. Nemu kesalahannya di mana? Si activate-nya tidak pernah dipanggil. Jadi tiap kali responnya berubah, kita harus panggil method activate. Nah, untuk menghindari itu lupa, mungkin ada baiknya kita bikin sebuah property, mau di private boleh, mau di public boleh, ya. Tapi kalau di public buat apa sebenarnya? Ya, kalau mau di private jadinya begini, private boolean has spawn, get-nya tetap apa adanya, set-nya yang kita perlu modif. Ya, setnya nggak bisa pakai shortcut itu, has spawn sama dengan value, terus pastikan manggil activate. Nah, sekarang manggilnya lewat property. Jadi, supaya kita nggak lupa memanggil method activate. Ya, memang kelihatannya overkill sih, karena kita hanya mengubah nilai spawn-nya itu 2 kali aja. Ya, tapi ternyata tadi saya kelupaan manggil spawn di sini. Ya, jadi mau menggunakan sebuah properti baru boleh. Kalau enggak, pastikan teman-teman ketika mengubah nilainya haspound, ya, itu manggil activate. Oke, saya rasa saya bisa kembali ke sini sekarang, tapi harus ngulang. Oh iya, sama betulkan ini ada warning 2 buah. Renderer hides inherited, collider hides inherited. Karena di dalam mono behavior itu mereka sebetulnya sudah punya renderer. Renderer. Nah, ini sebetulnya sudah punya field sendiri. Ya, untuk collider, sebentar. Ini saya akan sembunyikan dulu ya, sebentar. Saya akan coba komen. Karena renderer itu sudah ada, tapi obsolete. Ya, sudah tidak boleh pakai apa namanya method atau fieldnya renderer. Hal yang sama terjadi juga untuk collider. Ya, sudah dicoret. Dia dikatakan obsolete. Jadi kalau mau ini kita override dengan new, ya kita override saja private new, dan ini juga private new. Ya, supaya tidak dibilang dia hide renderer sama collider. Oke, ini get saya kenapa ini? Oh, aksesornya tidak butuh, ya sudah. Get, oh iya, saya tidak pernah pakai response sih sebenarnya. Oh, pernah di sini.
Ya rada tidak berguna ya jadinya ya si ini apa namanya method atau property response-nya saya hapus saja deh, nggak butuh ya. Pokoknya diingat aja kalau manggil respawn pastikan manggil activate. Ya ternyata tidak terlalu berguna adalah daripada ada overhead menciptakan properties, kita lakukan gini aja. Oke, nah sekarang kan karena pakai kata new, ya, warningnya hilang. Ya, itu tadi dan kayaknya saya sebaiknya jangan bergerak deh. Ya, karena kameranya masih bisa gerak kemana-mana. Nah, itu tadi ya, kalau dia sudah keluar dari layar, ups, mereka akan hilang. Ketika tidak berada di layar, semuanya akan hilang juga. Ya, kalau mau debug, mungkin bisa seperti ini. Ya, untuk melihat dulu secara visual, ya, renderernya nggak usah dimatikan dulu. Jangan di sini. Ya, jangan di sini. Renderer enable-nya ini dibuang dulu untuk sementara. Ya, untuk melihat apakah si musuhnya itu kalau belum masuk kamera, ya mereka sudah gerak sih. Ya, mereka sudah bergerak. Loh, sebentar, move-nya harusnya dimatikan. Saya kurang satu. Sama dengan move dot, sama dengan move dot enabled. Ya, kalau belum masuk ke layar, belum masuk ke kamera, harusnya mereka tidak bergerak ya. Nah, nul. Manakah yang nul? Move. Oh iya, move-nya belum kita dapatkan ya. Get komponen, jangan lupa ya. Get komponen move. Oke, ya. Jadi membuat game di Unity itu memang nggak bisa pasti 100% lancar sih. Pasti ada kemungkinan error dikit-dikit. Nggak apa-apa, dibetulin pelan-pelan ya. Nah, ini dia. Nah, cuman problemnya satu loh kok mereka ikutan gerak ya. Si musuhnya kok bergerak bareng dengan player. Nah, ini perlu kita betulkan bugnya. Scrollingnya bukan lagi ke foreground, tapi cukup ke player. Ya, ini yang sudah pakai latihan ya. Ya, jadi scriptnya scroll ini bukan di foreground, tapi pindahkan ke player. Ya, sehingga foregroundnya diem, tapi playernya sekarang ikutan scrolling. Dan saya lupa nyalakan islink to kamera. Ya, walaupun islink to kameranya kayaknya sekarang tidak diperlukan karena dia adalah child-nya dari si player. Ya, tapi sebetulnya main kameranya ini bukan child-nya dari player. Karena kalau child-nya dari player, tadi kita lihat ya, si playernya itu bisa gerak kemana-mana. Ya, maka main kameranya tolong kembalikan lagi ke render, ya, supaya si kameranya itu bergerak otomatis ke kanan dan player bergerak pun kameranya tidak ikut mengikuti si player. Nah, itu ya, kalau begitu si enemy-nya nih nyentuh ujung kanannya si kamera, maka dia aktif. Nah, begitulah pembaruan di enemy ya. Sekarang saya masukkan lagi untuk renderernya, renderer.enabled.
Ya, sehingga sekarang kalau musuhnya di luar itu dia belum di-render. Ya, sekarang semua yang di luar layar akan hilang, tapi mereka ada di situ. Nah, sebetulnya masih ada, jadi tidak perlu khawatir. Dan saya tembak ke manapun, teman-teman bisa lihat ini enemy-nya masih ada. Cuma sekarang saya tidak tahu beneran ya lokasinya mereka di mana. Nah, itu. Kemudian enemy 2 itu di sini ya, kita bisa curang melihat itu di sana. Kalau sudah keluar dari layar, maka dia akan mati sendiri. Oke, itulah pembetulan untuk enemy. Sekarang kita akan betulkan punyanya player ya. Dan mungkin waktu yang tepat untuk nge-save ya. Dari tadi saya belum nge-save ini. Bahaya kalau misalkan terjadi sesuatu, ya saya akan save. Dan pada video terakhir kita akan betulkan pergerakan pemain. Ya, caranya gimana? Mari kita pelajari bareng di video berikutnya.